Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas tentang bidang-bidang akuntansi, lanjutan dari video kemarin. Untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan video yang sebelumnya. Kita langsung saja bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, bidang-bidang ini ya jenis-jenis ya. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang ini menangani masalah pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan atau unit ekonomi yang lain dan juga menangani penyusunan laporan keuangan secara periodik dari catatan-catatan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan ini adalah akuntansi yang berkaitan dengan uang, mulai dari pencatatannya, kemudian penghitungannya sampai pelaporan keuangannya. Itu akuntansi keuangan atau financial accounting. Selanjutnya yang kedua, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Bidang ini menangani suatu pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi secara bebas. Jadi auditing ini ya dia memeriksa laporan yang telah kita sajikan harus diaudit, ya, harus diperiksa oleh akuntan yang independen untuk memeriksa catatan-catatan akuntansi secara bebas. Semua dia bisa periksa. Itu akuntansi pemeriksaan atau auditing. Ini juga ada mata kuliahnya. Selanjutnya, ini ada akuntansi biaya atau cost accounting. Ini juga di perkuliahan ada mata kuliahnya, akuntansi biaya. Bidang ini menekankan masalah penetapan dan pengendalian biaya. Ruang lingkupnya berupa biaya selama proses produksi dan harga pokok dari barang yang selesai diproduksi. Jadi akuntansi biaya ini ya pasti dia berkaitan dengan biaya ya, biaya-biaya proses historical cost. Bagaimana biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Ini berkaitan dengan historical cost. Yang keempat itu ada akuntansi manajemen atau management accounting. Bidang ini menggunakan data historis maupun data tafsiran untuk membantu manajemen dalam operasi sehari-hari dan perencanaan operasi mendatang. Bidang ini juga mengolah soal-soal kasus yang dihadapi para manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi. Jadi akuntansi manajemen ini ya dia dari data-data akuntansi atau data-data historis, data-data akuntansi, laporan-laporan keuangan, kemudian dia tafsirkan untuk membuat keputusan. Pada dasarnya manajemen seperti ya, bagaimana dia mengelola sebuah perusahaan untuk membuat perencanaan-perencanaan. Di mana perencanaannya itu pasti berkaitan dengan watch ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu pasti berkaitan dengan keempat ranah lingkup akuntansi manajemen. Bidang ini juga mengolah soal-soal kasus yang dihadapi para manajer. Kalau ada kasus-kasus manajemen bisa dihadapi dengan akuntansi manajemen tersebut. Ini ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Bidang ini mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi pajak dari transaksi usaha yang direncanakan. Jadi akuntansi perpajakan ini juga ada mata kuliahnya. Bidang ini mencakup bagaimana dia mengelola pajak, mulai dari pelaporan, pembuatan, penerapan undang-undang perpajakan apa saja yang dikena atas pendapatan atau penghasilan yang telah kita dapatkan selama berusaha.
Selanjutnya ada akuntansi anggaran atau budgeting. Bidang ini menyajikan rencana operasi keuangan untuk suatu periode tertentu dan menyampaikan data perbandingan dari operasi sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi akuntansi budgeting ini atau akuntansi penganggaran ini berkaitan dengan pengelolaan dana yang disalurkan oleh pemerintah terhadap kementerian-kementerian. Dia pada dasarnya tugasnya penganggaran ini kan sekarang sistemnya kita membuat rencana, kemudian ada anggarannya. Dia hanya memeriksa sekedar itu. Dia bagaimana perencanaannya, bagaimana penganggarannya, apakah sesuai, bagaimana prosesnya, operasi ininya, operasi sebenarnya dan rencana yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Nomor 7. Ini akuntansi pendidikan atau educational accounting. Bidang ini merupakan bidang spesialisasi akuntansi yang bergerak dalam penyebaran pendidikan akuntansi pada masyarakat. Jadi akuntansi pendidikan ini pada dasarnya dikembangkan oleh lembaga perguruan tinggi yang memiliki jurusan akuntansi maupun sekolah-sekolah yang seperti SMK jurusan akuntansi, SMA untuk mata pelajaran ekonomi. Ya, saya kira ini pasti dipahami ya. Selanjutnya nomor 8, akuntansi pemerintahan atau government accounting. Bidang ini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi apa-apa saja pengeluaran lembaga-lembaga ini dipelajari dalam akuntansi pemerintahan, ya, seperti pengeluaran semisal pembelian barang dan sebagainya, ya, perlengkapan peralatan yang ada di kantor-kantor. Semua pengeluaran ini dicatat dipelajari di akuntansi pemerintahan. Nomor 9 ada akuntansi sosial atau social accounting. Bidang ini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan tentang perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, ekonomi, dan budaya. Jadi akuntansi sosial ini ya dia mempelajari tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, seperti kemajuan teknologi, pasti akuntansi juga harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, ekonomi, dan budaya. Ya, terutama sekarang ini lagi viral dengan sistem Bitcoin dan sebagainya. Itu dipelajari di dalam akuntansi sosial. Ya, bagaimana pola-pola perilaku sosial masyarakat yang berubah itu dipelajari, harus menyesuaikan dengan ilmu akuntansi. Saya kira untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi saya tekankan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita kembali ke video, kita akan ketemu dan kembali di video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.